Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama impromptu. Dan pada saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-12. Ya, tidak terasa ini tinggal satu pelajaran lagi. Dan pelajaran ini diberi judul Membagikan Dia. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen, saya persilakan untuk pimpin dalam doa. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini saya sedang sariawan, jadi mungkin beberapa kata akan kurang jelas kedengeran. Nanti juga Bill kalau ada dari yang saya ucapkan kurang jelas, nanti bilang aja ya, biar diulangi. Oke, Hmm. mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memberikan kepada kami perlindungan pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu eh, untuk belajar. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, dan apa yang kami pelajari ini bisa mengubah hidup kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo. Iya. Membagikan Yesus ya. Ini agak sulit ya. Karena setelah saya baca ayat-ayatnya, saya pelajari ya, ternyata saya juga belum mempraktekannya gitu ya. Ya, tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Meskipun saya belum mempraktekannya, mungkin dari antara saudara yang menonton ada yang belum mempraktekannya ya, tapi kita sama-sama belajar. Mari baca Yesaya 50 ayat 1 sampai 3. Yes, saya. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Iya. Eh, kita perlu mengetahui konteksnya ya. Konteksnya pada waktu ini ya, pada saat ayat ini ditulis, Israel, secara khusus ibu kotanya yaitu Yerusalem atau sering disebut dengan Sion, itu kondisinya sedang hancur, sedang remuk, ya. Yerusalem atau Sion itu sudah terlantar bertahun-tahun, ya, dan rakyatnya juga kondisinya sama hancurnya. Rakyat Israel, rakyat Yerusalem waktu itu mereka itu putus asa, mereka itu pesimis, ya, mereka itu isinya menggerutu aja, itu yang terjadi konteksnya, ya. Tapi apakah itu semua salah Tuhan? Kita baca, di manakah gerangan sorak cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Ya, apakah Tuhan pernah mengusir? Kan begitu ya? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Apakah Tuhan pernah menjual Israel? Jawabannya tidak. Ini pertanyaan retoris. Jawabannya tidak. Ya. Lalu di kalimat selanjutnya dikatakan, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual. Jadi bukan Tuhan yang menjual Israel, ya, tapi karena kesalahan Israel sendiri, karena pelanggaran Israel sendiri, Israel terjual, gitu ya. Ayat 2. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Ya, Tuhan datang tidak ada orang yang menyambut Tuhan. Kira-kira begitu kan? Ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Tuhan memanggil Israel tidak menjawab, ya.
Lagi-lagi digambarkan Israel yang salah, Israel yang melanggar, bukan Tuhan yang salah, ya. Mungkinkah tangan Tuhan terlalu pendek untuk membebaskan? Tidak, jawabannya ya kan, tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk membebaskan. Atau tidak adakah kekuatanku untuk melepaskan? Tidak adakah kekuatan Tuhan untuk melepaskan? Jawabannya ada. Kekuatan Tuhan ada untuk melepaskan. Ya, apa buktinya? Ya, Tuhan mengeringkan laut pun mampu. Ya, membuat sungai-sungai di padang gurun kering pun mampu. Ingat pengalaman bangsa Israel, mereka melewati laut Teberau, kering laut Teberau. Mereka melewati sungai Yordan, kering sungai Yordan. Ya, sedangkan mengeringkan laut, mengeringkan sungai pun mampu. Mengapa menyelamatkan bangsa Israel nggak mampu? Jadi bukan Tuhan yang nggak mampu, tapi bangsa Israel yang salah, bangsa Israel yang melanggar, itu yang terjadi. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke ayat 4, ya, kita perlu membandingkan juga kesalahan Israel, pelanggaran Israel, dengan satu sosok yang nanti akan muncul yang disebut sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi Israel, Israel ini adalah pihak yang melanggar. Israel ini adalah pihak yang salah. Tapi di ayat selanjutnya, ayat 4 ya, bahkan sampai ayat 9 nanti, kita akan melihat akan ada sosok yang disebut sebagai hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini berbeda dengan Israel. Hamba Tuhan ini, dia ini percaya, hamba Tuhan ini taat. Ya, sekali lagi, Israel itu digambarkan sebagai salah melanggar. Itu akan diperlawankan di ayat-ayat selanjutnya dengan hamba Tuhan yang itu penuh ketaatan, yang itu percaya hamba Tuhan ini. Ya, dan semua istilahnya apa? Semua kesalahan Israel, semua pelanggaran Israel itu membuat Israel tidak layak. Tapi hamba Tuhan, semua ketaatannya itu membuat dia layak. Ya. Dan kalau kita pelajari nanti sampai pasal 52 sampai pasal 53 itu bukan materi kita ya. Ternyata hamba Tuhan ini adalah sang Mesias. Ternyata konteksnya ini adalah nubuatan mesianik ya. Ada Israel yang gagal, nanti kegagalan Israel itu akan digenapinya oleh sang Mesias. Ternyata sang Mesias yang akan berhasil menggenapi kegagalan Israel. Gitu ya. Oke, karena kita sudah mengerti latar belakangnya, kita lanjutkan membaca ayat 4 Bil. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Iya, perhatikan di terjemahan bahasa Indonesia sudah dipisah perikopnya. Ya, dan memang betul secara konteksnya mulai ayat 4 ini sudah tidak berbicara tentang Israel lagi. Sudah berbicaranya tentang si hamba itu, sang hamba yang taat itu. Ya, dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, Tuhan Allah telah memberikan kepada si hamba, kepada sang hamba, lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Ya, artinya karena lidahnya ini sudah dimuridkan, karena lidahnya ini sudah dididik ya, nggak kayak lidah saya, ini lidah sariawan ini. Tapi lidahnya ini sudah dimuridkan, lidahnya ini sudah dididik. Karena itu, dia mampu berbicara yang benar. Karena itu, dia mampu berbicara apa yang harus dikatakan. Karena lidahnya sudah dididik, sudah dimuridkan, dia mampu memberikan pelayanan lisan yang efektif. Ya, dia bisa memberi perkataan ya yang dapat memberi semangat baru. Dia mengetahui perkataan yang dapat memberi semangat baru. Ya, itu. Oke, bahasa aslinya cukup rumit. Mari kita baca bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke. Oke, Adonai Elohim, Tuhan Allah
ya, tapi perhatikan di situ tertulisnya Yud He Vav He ya. Adonai Elohim, Tuhan Allah, Natanli, memberikan kepadaku Leshon Limudim. Ya, Leshon itu adalah lidah, Limudim, ya, satu akar kata dengan kata lamat. Lamat itu adalah belajar, Talmid itu adalah murid ya. Limudim itu terpelajar, termuridkan, terdidik. Limudim, termuridkan, terdidik. Leshon limudim, lidah yang terdidik, lidah yang terpelajar, lidah seorang murid. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ladaat, laut, untuk mengetahui, untuk ut, etiaf, kepada yang, ya, eh, letih lesu, ya F ya, davar. Nah ini sintaksnya agak aneh ya. Ladaat, laut, untuk mengetahui, untuk ut, kepada yang letih lesu, kata-kata. Ya, Hmm. kira-kira gitu, literal kakunya begitu. Oke, kita pause di sini dulu ya. Sekarang mari kita bahas kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan memberi semangat baru ya. Kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan memberi semangat baru dalam bahasa Ibraninya adalah laut, laut ya. Yang mana itu sendiri adalah gabungan dari dua kata. Ya pakai T, Bil, laut, pakai T. Ya, yang mana itu sendiri adalah gabungan dari dua kata. La itu artinya untuk, sorry ya, la itu untuk, kemudian ut, ut. Nah, kata ut ini bukan kata yang mudah untuk diterjemahkan. Ya, coba Bil, tolong bacakan bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara bahasa Inggris menerjemahkan? Okay. The Lord has given me the tongue of disciples so that I may know how to sustain the weary one with a word. Oke, So, ya diterjemahkan sebagai to sustain, to ya, sustain. ya, untuk memelihara, kira-kira begitu ya, Mm-mm. untuk memelihara. Jadi itu terjemahan bahasa Inggris New American Standard Bible. Nah, kenapa saya bilang ini susah diterjemahkan? Ya, tolong tampilkan kamus Bill dari aplikasi Sefaria. Ini adalah kamus BDB. Ini adalah kamus bahasa Ibrani klasik ya. Ya, sekitar 100 tahun lalu lah ini usia kamusnya. Dan ini menjadi rujukan paling umum kalau orang mau mencari arti kata dalam bahasa Ibrani Alkitab. Ya, ini kayak KBBI-nya bahasa Ibrani Alkitab, kira-kira gitu ya. Kamusnya BDB, nama kamusnya. Singkatan dari nama penulisnya, Brown River Briggs, disingkat BDB. Apa kata kamus ini tentang out tadi? Ya, dikatakan out adalah verb, adalah sebuah kata kerja. Very doubtful. Arti diragukan. Kenapa sangat diragukan? Dikatakan kata ut hanya muncul di ladaat laut et ya f davar. Hanya muncul di frasa yang kita baca tadi di Yesaya 50 ayat 4. Artinya di seluruh Alkitab Perjanjian Lama kata ut itu cuma muncul sekali. Ya, kita nggak punya pembanding, kita nggak bisa bandingkan kata ini dengan kemunculannya di ayat-ayat lain. Cuman di sini aja, di Yesaya 50 ayat 4 yang kita baru baca tadi, itulah satu-satunya kemunculan kata ut. Biasanya diterjemahkan sebagai untuk penolong. Ya, nah ada beberapa pakar di situ dikutip ya yang mendukung menerjemahkan ut sebagai untuk menolong. Ya, contohnya ada Genesius, ada Dilith, ya dan lain-lain itu. Oke, jadi BDB mengutip beberapa pakar yang mendukung bahwa ut ini bisa diterjemahkan untuk menolong, bisa diterjemahkan begitu. Tapi kalau memang ut itu artinya adalah untuk menolong ya, maka ut itu adalah sebuah serapan dari bahasa Aramaik.
Ya, sekali lagi, kalau memang benar ut itu artinya adalah untuk menolong, berarti ut itu adalah serapan dari bahasa Aramaik. Ya, di situ dituliskan Aramaiknya adalah ut atau bahasa Arabnya adalah ghost, ghost. Ya, gitu. Itu yang terjadi. Artinya apa? Karena kata ini cuma muncul sekali di seluruh perjanjian lama, maka cara untuk mencari arti dari ayat ini, kita nggak bisa bandingkan dengan kemunculannya di ayat lain. Nggak ada itu. Kita mencari artinya dengan membandingkan maknanya di bahasa serumpunnya. Ya, karena kita bingung apa maksudnya ini, kita cari bahasa serumpunnya. Apa sih bahasa serumpunnya bahasa Ibrani? Oh, bahasa Aramaik. Di bahasa Aramaik, ut artinya apa? Menolong. Oh, mungkin ut yang di sini juga artinya menolong. Kemudian apa bahasa serumpun yang lain? Ada bahasa Arab, bahasa serumpun yang lain. Oh, di bahasa Arab, ghath itu artinya adalah menolong. Mungkin kata ut di sini artinya menolong. Ya, jadi kita terbantu, terbantu dengan membandingkan kata ini dengan bahasa-bahasa serumpunnya, sehingga kita ya. Tapi bagaimana kalau kita berusaha untuk memahaminya hanya dari Ibrani saja? Bisa nggak kira-kira gitu ya? Bisa nggak kita pahami tanpa membandingkan dengan bahasa serumpunnya? Ya, ada pakar yang mencoba untuk melakukan itu, ada beberapa. Ya, nah sekarang saya mau kutip seorang pakar lain, ya, namanya adalah Motyer. Motyer, ya, Motyer ini dia menulis komentar tafsiran kitab Yesaya untuk Tyndale Old Testament Commentary, ya. Dan dalam komentarinya, dalam tafsirannya terhadap kata ud di Yesaya 50 ayat 4, kata Motyer, kata ini ya terhubung dengan kata ayat. Itu Motyer. Bukan Mortier, Motyer. Mot pakai pakai y, Motyer. Ya, ya. Menurut Motyer, kata ud itu berhubungan dengan kata ayat, ya. Dan itu memang kalau kita lihat akarnya itu sama. Kata ud itu akarnya adalah huruf ayin dan huruf taf. Kata ayat juga akar adalah huruf ayin dan huruf taf, ya sama. Ud, ayat. Dan ayat ini artinya apa? Ayat ini artinya adalah saat yang tepat. Saat yang tepat. Jadi ud, apa artinya ud? Dia berhubungan dengan ayat. Ayat itu artinya saat yang tepat. Maka ud artinya adalah mengucapkan kata yang tepat pada waktunya. Itu ud menurut Motyer. Sekali lagi, kata ud berhubungan dengan ayat. Karena kita bingung apa artinya ud, ya kita kita cek artinya dengan kata yang satu akar yaitu ayat. Ayat itu artinya adalah waktu yang tepat. Berarti ud adalah mengucapkan kata pada waktu yang tepat. Ya, ya. Dan saya rasa kita bahkan bisa menggabungkan kedua arti ini. Arti yang diambil dari bahasa Semitik yang serumpun atau arti yang di apa? Arti yang coba diasumsikan berasal dari kata Ibrani lain. Ya, maksudnya adalah berarti memberikan pertolongan, ya, gitu ya, memberikan kata-kata semangat untuk menolong orang lain, yang mana kata-kata itu diucapkan pada saat yang tepat. Itu adalah ayat, ya, ya, ud, gitu ya. Dan ini adalah tantangan memang waktu membagikan Tuhan, membagikan Dia, ya. Bagaimana sih perkataan kita itu bisa menolong orang lain untuk mengenal Tuhan? Bagaimana kata-kata kita itu bisa memberikan semangat kepada orang lain, ya. Waktu dia letih lesu dia jadi semangat karena perkataan kita menceritakan Tuhan. Tapi selain itu kita juga harus mengucapkannya di waktu yang tepat. Ini memang tantangannya. Tapi ingat, seperti dikatakan tadi di kalimat pertama, itu semua bisa terjadi kalau lidah itu sudah
Didik. Kalau lidah itu adalah lidah seorang murid, ya. Hanya lidah yang sudah dididik, yang sudah dimuridkan oleh Tuhan, yang mampu menjalankan pelayanan lisan yang efektif, yang mampu menolong orang lain, yang mampu eh, apa? Memberi semangat orang lain, ya, pada waktu yang tepat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan, Bil. Kita buka lagi teks Ibraninya pakai step Bible aja. Ya, tadi ada beberapa kalimat yang belum kita baca dari ayatnya. Ya, kita lanjutkan ya. Yair baboker. Baboker Yair. Ya, ya. Dia membangunkan aku pada pagi hari. Pada pagi hari dia membangunkan aku. Literalnya gitu. Ya, Yair baboker. Baboker Yair. Dia membangunkan aku pada pagi hari. Pada pagi hari dia membangunkan aku. Ya, tapi diterjemahkan secara dinamis. Dia membangunkan aku pagi demi pagi. Diterjemahkan jadi begitu. Ya, dan memang itu maksudnya. Ya, tapi bahasa bahasa Ibraninya lebih puitis. Ya, oke. Ya, Yair baboker, baboker Yairli. Ya. Ozen, telinga, lishmoa untuk mendengar kalimudim. Ya, sebagai sebagai seorang murid. Ya, nah perhatikan di kalimat-kalimat terakhir dari ayat ini konsepnya sudah bergerak. Ya, kalau tadi di bagian paruh pertamanya ayat ini konsepnya itu adalah konsep berbicara. Ya, sekarang di paruh keduanya dari ayat ini itu konsepnya sudah konsep pendengar. Apa hubungannya? Ya jelas hubungannya. Hanya yang mendengar yang bisa berbicara. Hanya yang mendengar yang bisa membagikan. Kalau dikatakan si hamba ini, dia menolong, dia memberikan semangat melalui kata-katanya di waktu yang tepat. Gimana bisa terjadi? Karena dia mendengar, ya. Dan kita perlu perhatikan ya, di sini yang mengambil inisiatif itu Tuhan. Tuhanlah yang membangunkan, yang membangkitkan hamba ini setiap pagi. Ya, ya dan konsep ini sebenarnya adalah konsep persekutuan pagi ya, konsep renungan pagi ini sebenarnya ya, ya kan? Apa intinya waktu renungan pagi? Firman Allah. Ya, intinya renungan pagi itu adalah mendengar firman Allah, lalu firman Allah yang didengar itu masuk ke hati pikiran. Itu kan konsep renungan pagi. Itu intinya seorang murid. Menjadi seorang murid itu adalah mendengar, lalu apa yang kita dengar itu kita masukkan ke hati pikiran. Ya, dan itu yang dilakukan oleh hamba ini, oleh sang hamba ini sampai dia akhirnya bisa berbicara, menolong orang, bisa memberikan semangat kepada orang lain di waktu yang tepat. Yang dia lakukan adalah dia mendengar dulu setiap pagi. Ya, apa aplikasinya bagi kita? Ayat ini memang berbicara tentang sang hamba. Yang mana kita nanti tahu di pasal-pasal selanjutnya sang hamba ini merujuk kepada sang Mesias. Jadi ayat ini sebenarnya mendeskripsikan sang Mesias. Sang Mesias adalah hamba yang mendengar itu. Yang nanti akhirnya jadi memampukan dia berbicara. Tapi teladannya itu untuk kita semua. Meskipun deskripsinya itu tentang sang hamba, sang Mesias, tapi teladannya untuk kita semua. Ya, penunggu pagi, mendengar setiap pagi, ya, itu adalah kurikulum standar untuk semua orang juga yang mau jadi murid. Ya, kalau kita mau jadi murid, kita harus teladani sang hamba ini. Ya, waktu berbicara tentang membagikan dia, membagikan Tuhan kepada orang lain. Ya, kadang-kadang kita terlalu cepat untuk berpikir mau bikin program apa, mau upload apa, mau bikin konten apa, bagaimana cara kita mengedukasi orang, mendidik orang, memuridkan orang. Kita lupa, ternyata yang paling penting adalah kita sendiri
Setiap pagi demi pagi berkelanjutan kita harus mau dididik. Nggak ada yang namanya memuridkan orang tanpa kita sendiri jadi murid dulu. Ya, maka apa aplikasi paling penting dari ayat ini? Ya, mungkin counterintuitif ya karena kita maunya berbicara sekarang. Tapi aplikasi yang paling penting dari ayat ini adalah mari kita mendengar. Ya, mari kita mendengar. Mari kita didik lidah kita. Ya, bukan kita didik lebih tepatnya. Mari kita biarkan Tuhan mendidik lidah kita, gitu ya. Dan dengan begitu, ya, kita akan mampu untuk menolong orang, menghibur orang, berbicara pada waktu yang tepat. Oke, sampai di sini, Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, makasih Mas Hansan. Ini ayat yang bagus ya. Eh, mungkin 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 ini ya tantangan terbesar kita ya. Iya, tantangan terbesar kita itu kita malas mendengar. Dan kalau tadi Mas Hansen bawakan secara konteks ayat ini dan esensi praktiknya ya, maksudnya logikanya kan seperti ini. Kalau misalnya kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, maka ya apa yang mau kita bicarakan? Kan begitu ya. Hmm, Bagaimana mungkin kita bisa menolong kalau kita nggak tahu mau mau ngomong apa, karena kita nggak pernah mendengar. Jadi itu bermasalah tentang itu berbicara tentang apa yang mau kita katakan, kan gitu. Dan di sisi lain, coba bayangkan kalau kita tidak mendengar atau kita tidak belajar mendengar firman Tuhan, maksudnya belajar ya dalam dalam konteks berarti kita belajar gitu, renungan pagi setiap pagi, baca sekolah sahabat dan lain-lain. Kalau kita tidak melakukan itu, maka bisa jadi nanti yang kita bicarakan bukanlah Tuhan, dan itu yang berbahaya masalahnya. hmm, Maksudnya eh, ini kan kita ngomong penginjilan gitu. Di satu level saya tidak menginjil misalnya, saya tidak menginjil karena saya nggak pernah belajar, jadi saya nggak tahu mau ngomong apa. Oke, tapi di level selanjutnya udah menginjil tapi nggak belajar, jadinya bukan ngomong yang benar. Nah itu yang hmm, berbahaya kan sebenarnya. Itu sangat berbahaya gitu. Maksudnya lebih baik kamu nggak usah ngomong gitu dibandingkan kamu ngomong tapi salah semua. hmm, Artinya apa yang kita omongkan bukan hanya menolong, malah menjauhkan orang itu dari kebenaran, menjauhkan orang itu dari Tuhan. Nah, jadi saya rasa kalau kita konekkan dengan hubungkan dengan ayat ini, berarti sepenting itu renungan pagi dalam penginjilan kita. hmm, Sederhana, kita bisa tidak dengan tepat merepresentasikan Tuhan kepada orang lain. Jangan kita anggap kayak menolong, memberi semangat. Jangan itu. Jangan, jangan. Waktu kita ngomong, salah gitu. hmm, Salah gitu. Kan itu berbahaya banget ya. Ngomong hmm, salah. Kalau salah tentang diri saya nggak masalah gitu, bisa diklarifikasi. Lah kalau salah tentang Tuhan, terus nanti bagaimana orang itu memandang melihat Tuhannya gitu, memandang Tuhan dari versi kita yang kita sampaikan gitu kan. Nah, itu menurut saya yang sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Tapi aplikasinya bagus. Jangan sampai karena ada fakta ini jadi oh takut kita ngomong, takut salah. Lah, itu karena tidak mendengar. Kan tadi kan itu kan. Jadi ini aplikasi yang bagus ya, aplikasi yang bagus bahwa pendengaran men- mendengar, belajar. Dan saya suka sekali kata puitisnya itu ya, yang secara dinamis diterjemahkan ya pagi, morning by morning itu ya, pagi setiap pagi ya. Seolah-olah tidak ada habisnya mendengar, seolah-olah tidak ada capeknya mendengar dan belajar setiap pagi. Dan itu tantangan menurut saya. Di tengah kesibukan kita, apakah kita masih bisa seperti itu atau tidak? Dan mendengar ini, eh, saya suka sekali terjemahan NASB ya. He awakens my ear to listen as disciples. Maksudnya ada kalanya, saudara, dan saya akui, saya juga ada kalanya kita hanya mendengar. Mendengar, hanya mendengar itu maksudnya lewat. Wih. hmm, Tapi bahasa terjemahannya bagus banget ya. He awakens my ears. Jadi seolah-olah bukan hanya mendengar, tapi dibangunkan lewat pendengaran gitu ya. Dibangunkan. Pendengaran kita tuh dibangunkan.
dan mendengarnya sebagai murid. Ada yang mendengar tidak sebagai murid gitu kan. Hmm, Mendengarnya bukan sebagai murid. Mendengarnya ya ya mendengar aja gitu. Tidak ada motivasi untuk sebagai murid. Ya, dan kita butuh Roh Kudus. Mungkin itu Mas Ersan yang saya komentari ya dari ayat ini. Bagus sekali. oke, ada kutipan mau disampaikan Bill untuk bagian ini? Belum. Belum. Ya, kalau gitu kita lanjutkan ke perjanjian baru. Ya, Hmm. berbicara tentang penginjilan, tidak mungkin tidak membahas kisah para rasul. Ya, Iya. di kisah para rasul lah dicatat bagaimana rasul-rasul itu menginjil, ya kan? Ya, bagaimana rasul-rasul membagikan Yesus itu di kisah para rasul tercatat. Mari Hmm. kita baca kisah para rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ya, sebagai pengikut Yesus ya Pengikut tertulisnya. Yesus, sorry. Ya, ya Yesus itu Kristus ya, tentu kita tahu. Oke, eh ya dia membagikan Tuhan kepada orang lain, membagikan Yesus ya. Kita pikir itu sesuatu yang bukan kemampuan kita, ya. Kita nggak punya kemampuannya. Tahu yang lebih parah adalah kemampuannya ada, tapi kemauannya yang nggak ada. Ya, jadi entah yang nggak ada kemampuan atau nggak ada kemauan. Ya, terus coba kita tanyakan ke diri sendiri, ke diri saya sendiri juga. Ya. Dan belakangan ini mulai populer lagi yang namanya street evangelism, penginjilan di jalan-jalan. Ya, itu sebenarnya sudah ada dari 20-30 tahun yang lalu udah ada. Tapi belakangan popularitasnya hilang. Ya, lalu belakangan ini populer lagi. Ya, kalau kita lihat di Instagram misalkan ada seseorang namanya Cliff itu kita pernah lihat videonya ya. Dia itu di jalan-jalan ketemu sama orang random ya. Dia berdebat dengan orang random, dia menjelaskan tentang Yesus ke orang random. Ya, lalu kita pikir, mana mungkin saya bisa kayak gitu? Tiba-tiba datang ke jalan, ketemu orang random, yang mana dia bisa tanya apa saja tiba-tiba, dan saya nggak punya persiapan, tapi saya harus bisa menjawab. Saya harus bisa membagikan Yesus, membagikan Tuhan kepada orang random itu di jalan-jalan. Gimana caranya? Itu bukan kemampuan saya atau bukan kemauan saya atau saya malu kalau mau kayak gitu, ya. Nah, kita bisa lihat contohnya dalam hal ini Petrus dan Yohanes, ya. Kita lihat Petrus dan Yohanes ini mereka ini tidak terpelajar. Dikatakan oleh ayatnya tidak terpelajar, ya. Tapi bagaimana meskipun mereka tidak terpelajar, akhirnya mereka mau dan mampu untuk membagikan Yesus, membagikan dia. Mereka mau dan mampu untuk menginjil akhirnya, ya. Dan kita harus bahas dulu apa yang dimaksud dengan tidak terpelajar di sini, ya. Waktu dikatakan Petrus, Yohanes tidak terpelajar, itu bukan berarti mereka buta huruf. Bukan berarti mereka nggak bisa baca tulis. Enggak, ya. Di kalangan orang Yahudi Perjanjian Baru, hampir semuanya itu mereka itu melek huruf, bisa baca tulis. Karena mereka itu dididik di sinagog. Dididik di sinagog untuk bisa membaca Tanakh. Tapi apa maksudnya mereka tidak terpelajar? Maksudnya adalah mereka tidak mendapatkan pendidikan formal dari sekolah kerabian. Ya, sekali lagi, dikatakan Petrus dan Yohanes tidak terpelajar, maksudnya mereka tidak mendapatkan pendidikan formal dari sekolah kerabian. Zaman itu ada dua sekolah kerabian yang paling utama dan itu berkompetisi. Ya, ada dua sekolah rabi favorit. Yang pertama adalah Beit Hillel, ya, kemudian ada Beit Shammai. Sekolah kerabiannya milik Rabi Hillel, kemudian sekolah kerabiannya milik Rabi Shammai. Ya, itu. Nah, baik Petrus maupun Yohanes mereka nggak masuk ke sekolah itu. Dan menurut pandangan dari Mahkamah Agama dalam pasal ini ya, menurut pandangan dari Sanhedrin, karena mereka nggak masuk sekolah kerabian, sebenarnya mereka itu tidak punya kompetensi, tidak memenuhi syarat untuk mengajar di depan umum. Gitu ya. Kok bisa-bisanya?
bukan lulusan sekolah kerabian Hilal atau bukan lulusan ke sekolah kerabian Syamai, nggak pernah ikut pelatihan formal, pendidikan formal sebagai rabi, kok bisa-bisanya mengajar di depan umum. Tapi perhatikan, heranlah mereka itu ya. Mungkin kalau ini apa Alkitab fisik itu ya, rasa heranlah mereka akan saya stabilo itu. Heranlah mereka. Heranlah seluruh mahkamah agama. Heranlah Sanhedrin. Kenapa heran? Ya, karena mereka berdua kok bisa berbicara dengan otoritas yang seperti itu. Mereka bisa berbicara dengan pengertian yang sedalam itu. Padahal nggak pernah mereka mengecap pendidikan formal sebagai seorang rabi. Kok bisa? Heran. Ya, kok bisa? Apa eksegesis terhadap perjanjian lama sedetail itu? Kok bisa teologi mereka tentang Mesias sedetail itu? Ya, mereka lupa kalau Petrus dan Yohanes itu sebenarnya dididik oleh seorang rabi. Bukan Hillel, bukan Syamai. Mereka dididik oleh rabi dari segala rabi. Rabi Yeshua, rabi Yesus. Ya makanya mereka panggil Yesus itu sebagai rabi kan sepanjang hidupnya kan. Ya, mereka lupa bahwa pendidikan bersama Rabi Yeshua, pendidikan bersama Rabi Yesus itu jauh melampaui pendidikan rabi-rabi formal, baik sekolah Hillel atau sekolah Syamai. Ya, dan yang paling penting, mereka semua ini sudah dimampukan oleh Roh Kudus. Itu yang membuat mereka bisa jadi seperti ini. Ingat ya di kisah para rasul 1 ya, kalau kita mundur ke kisah para rasul 1, ya, dijanjikan bahwa Roh Kudus akan menyertai murid-murid, dan benar Roh Kudus menyertai murid-murid, ya kan? Sampai di titik ini, ya. Bukan saya bilang sekolah teologi formal itu nggak penting. Bukan saya bilang itu. Bagi yang punya kesempatan, sangat baik untuk bisa sekolah teologi secara formal. Ya. Tapi jangan sampai kita merasa tanpa sekolah teologi formal itu kita akhirnya nggak bisa. Ya, kita akhirnya nggak punya kapasitas untuk memberikan pengajaran yang mendalam. Ya, selagi kita belajar langsung dari sumbernya setiap hari, setiap pagi, ya, dan selagi Roh Kudus terus-menerus memperlengkapi kita, ya, tidak ada yang tidak bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa, ya. Bahkan yang tidak pendidikan formal sebagai rabi sekalipun ya bisa untuk membagikannya. Bahkan eh, bisa jadi akan membuat keheranan ya, seperti Petrus dan Yohanes ini. Oke, lanjut Bil, kita baca Kisah Para Rasul 4 ke ayat yang 20, ayat 20 ya. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, ya, bagi Petrus, bagi Yohanes ya, menginjil itu jadinya bukan kewajiban. Justru ya, kalau mereka diwajibkan untuk tidak menginjil, mereka tidak akan mampu, kira-kira begitu, ya. Sekali lagi, kalau seandainya Petrus dan Yohanes diwajibkan untuk tidak menginjil, mereka tidak akan mampu, ya. Karena apa yang mereka lihat, ya, lihat di sini. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, semuanya itu terlalu indah. Pengalaman mereka bersama Yeshua, semua pengajaran dari Yeshua, itu semuanya terlalu indah. Nggak sanggup mereka untuk menahan-nahan itu. Sebagaimanapun mereka berusaha menahan, ujung-ujungnya ya cerita lagi. Ya, karena membagikan Yesus itu luapan dari hati. Ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir membagikan dia, membagikan Tuhan, membagikan Yesus ke orang lain itu harus diada-adakan. Ya, tapi kalau kalau mindsetnya sudah benar, kadang-kadang justru kita itu nggak berusaha. Kita nggak berusaha. Kita nggak punya niat. Ah, aku mau bersaksi. Aku mau membagikan firman Tuhan. Kita nggak punya niat itu. Tahu-tahu kita ke sana, ke suatu tempat, ketemu orang siapa, tujuannya lain, nggak sadar. Tahu-tahu lah, udah menginjil.
Nggak sadar saking nggak tahannya. Tujuan awalnya bukan itu padahal. Tujuan awalnya bisa jadi berangkat dari rumah itu mau kuliah. Tujuan awalnya apa bisa jadi berangkat dari rumah mau kerja. Tujuan awalnya bisa jadi berangkat dari rumah mau olahraga. Tapi nggak tahu di tempat kerja ya, saking saking besarnya hati dan pikiran kita mau apa tentang pengalaman kita bersama Tuhan, nggak sadar udah cerita sendiri, ya. Itu yang terjadi. Dan lagi-lagi ya, yang membuat mereka berani itu siapa ya? Ya Roh Kudus yang membuat mereka berani, ya. Jadi dua poin sederhana dari kisah para Rasul 4 ya. Bagaimana Tuhan memampukan yang tidak terpelajar, ya. Sebenarnya mereka terpelajar ya karena mereka dididik oleh Yesus ya, tapi tidak terpelajar secara formal itu maksudnya. Tuhan memampukan orang yang tidak terpelajar secara formal, ya. Dan bagaimana menginjil itu bukan harus dibuat-buat, tapi justru waktu kita nggak berpikir mau melakukan itu, ya, luapan hati itu secara nggak sengaja akan tiba-tiba membuat kita otomatis menginjil sendiri. Itu dulu dua poin sederhana dari kisah para rasul 4. Silahkan Bil, tanggapannya. Iya, ya saya rasa elemen paling penting dari dua ayat ini itu adalah pengalaman mereka bersama Yesus ya. Pengalaman mereka bersama Yesus. Lagi-lagi, maksudnya eh, dan bahkan bukan cuma sama mereka. Kita ambil aja orang random yang Tuhan selamatkan. Misalnya Tuhan sembuhkan. Ya sering sekali kita baca dia tidak tahan kan untuk tidak membagikan itu kepada orang Hmm, lain. Ya mungkin kita nggak pernah membagikan itu karena satu kita tidak pernah merasa kita disembuhkan oleh Yesus. Artinya kita nggak mengapresiasi gitu loh Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Kayak hmm, kita anggap hidup bangun pagi itu biasa aja gitu. Dan kerjaan bagus itu biasa aja. Kuliah aman itu biasa aja. Skripsi bermasalah tapi Tuhan somehow lewati itu biasa aja. Terus kayak ada sakit terus sembuh itu biasa aja. Jadi kita nggak pernah berpikir apa yang mau disaksikan ya. Ya nggak pernah bersyukur apa yang mau disaksikan. Coba kalau Petrus dan Yohanes anggap Tuhan Yesus tuh kayak orang biasa aja. Ya, ya mereka pun nggak akan mau sampai kayak gini kan. Nggak akan mau kan. Ada berapa banyak orang yang mengikuti Yesus selain mereka? Banyak. Tapi nggak semua orang percaya kan. Berarti bukan masalah Yesus, bukan masalah di Yesusnya yang kurang buat mujizat yang megah atau apa. Enggak. Bukan itu. Tapi murid-murid ini punya pengalaman bersama Yesus, satu. Dan mereka dengan penuh keterbukaan hati melihat apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya sehingga mereka sadar, wih ternyata yang kita lewati 3,5 tahun itu bukan hal yang biasa loh. Ini orang ini beda ini adalah Tuhan gitu kan, sehingga mereka bilang nggak mungkin kami menahan apa yang kami sudah dengar dan sudah lihat gitu. Bahkan di mana itu Mas Jansen, eh di Yakobus ya atau apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami raba kalau nggak salah. ah, di Petrus ya, di satu dua Oh, Petrus ada Petrus itu. ya. Iya, aku Satu lupa dua itu. Petrus ada, di satu Yohanes juga ada. Hmm. Iya, Maksudnya jadi hampir ini- semua rasul ngomong itu. ngomong Hampir itu, semua rasul ngomong itu. ngomong Paulus itu juga pernah lihat ya. ngomong itu di suratnya. Paulus juga pernah, iya. Maksudnya artinya apa? Secara konsisten para rasul itu sebelum mereka bicara tentang esensi, entah itu hal hal teologi yang dalam seperti Paulus atau apa, mereka selalu mengkreditkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi diri mereka dulu, iya kan? Maksudnya kenapa kami bisa ngomong itu? Karena ada perubahan besar dalam hidup saya yang Yesus sudah lakukan sehingga kami mau ngomong ini, gitu loh. Ya, waktu tadi Mas Yansen bilang ya mungkin kita nggak pernah menjawabkan mau menginjil, tahu-tahu ketemu orang atau apa gitu random atau ngomong apa gitu, satu paragraf dua paragraf tentang iman kita, ya itu saya percaya itu Roh Kudus ya, itu saya percaya Roh Kudus yang bekerja. Tapi Roh Kudus tidak bisa bekerja sampai di situ kalau kita tidak pernah mengapresiasi usaha Roh Kudus gitu. Dan tidak akan muncul apresiasi terhadap usaha Roh Kudus kalau kita tidak pernah mendengar firman-Nya setiap pagi. Ya, jadi saya rasa ini pelajaran sangat praktikal ya, dan ya ini pukulan ya bagi saya, bagi kita ya harusnya ya. Karena asumsi saya semua orang yang belajar, bukan semua. Asumsi saya hampir 90% orang yang belajar filsafat itu bukan orang yang dididik secara formal.
Hmm. Iya kan? Ya kita ya berapa perbandingan pendeta dan jemaat ya kecil sekali, jauh sekali kan perbandingannya. Bahkan statistiknya sangat kurang kan pendeta itu. Waktu itu saya pernah ikut seminarnya itu ya. Jika dibandingkan satu pendeta mengurus berapa anggota itu jauh sekali ya, satu banding berapa gitu. Ya artinya firman ini untuk kita gitu loh, bukan hanya untuk pendeta, tapi ini untuk kita. Malah untuk kita ini. Karena orang yang dipakai adalah orang yang tidak terpelajar dalam tanda kutip ini, dalam konteks ayat ini. Ya, jadi saya rasa ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali luapan hati ya. Saya suka sekali frasa itu. Luapan hati. Apakah hati kita membara gitu? Jadi itu bahasa di perjalanan Emmaus itu ya. Atau apa itu kalau nggak salah ya. Apakah hatimu tidak tidak membara gitu ketika mendengar dia berbicara gitu kan. Ya atau kita anggap biasa aja ini. Kita anggap penginjilan itu biasa aja. Kita anggap apa yang Yesus lakukan itu biasa aja. Coba kita lihat kembali gitu dalam diri kita. Mungkin itu karena kita kurang bersyukur ya. Padahal sudah sangat banyak sekali yang Yesus lakukan dalam hidup kita yang membuat kita seperti Petrus dan Yohanes harusnya. Mungkin itu, Mas Jansen. Oke, terima kasih Bill. Ada kutipan yang mau disampaikan di bagian ini? Belum. Belum ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 15. Petrus. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, lagi-lagi ya, polanya selalu sama. Sebelum berbicara tentang membagikan dia, membagikan Tuhan, membagikan Yesus ke orang lain, sebelum berbicara tentang menginjil, dimulai itu pasti dari diri sendiri dulu. Perhatikan itu, kalimat pertamanya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan ya. Ya kan? Pisahkanlah Kristus. Anggaplah Kristus sebagai sesuatu yang kudus, sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang harus harus didekati setiap hari dengan penuh rasa hormat di dalam hati kita. Ya kan? Lagi-lagi kadang-kadang kita terlalu cepat mau bikin program ini, program itu, mau ngomong apa ke orang, mau mengedukasi orang, ya. Tapi dalam hati loh, dalam pikiran kita, perasaan kita, perkataan perbuatan kita setiap hari, ya, belum menguduskan Yesus sebagai Tuhan, belum memisahkan Yesus daripada hal-hal lain di dunia ini, ya, belum menaruh hormat yang tertinggi kepada Yesus dalam setiap pikiran perbuatan kita setiap hari, ya. Tapi sudah sibuk sangat pusing dengan program ini, program itu, mengedukasi orang lain, ya. Perhatikan kalimat pertamanya, ya. Ayat ini biasanya dibaca, kalimat pertamanya dilewatin aja ya. Kalimat selanjutnya itu yang memang megahnya, yang brandnya ya, yang mandatnya gitu kan. Kalimat pertamanya ya skip dulu ya. Padahal kalimat pertamanya itu basisnya itu. Ya, oke kita baca bahasa Yunaninya Bil. Ayat 15 ya. Oke. Oke ya, ya disclaimer ya saya sama sekali tidak fasih dalam bahasa Yunani ya. Berbeda dengan bahasa Ibrani tadi. Oke. Kalau dalam bahasa Yunani saya tidak bisa dengan nyaman ya baca ini dengan mudahnya gitu dan mengerti ya baca bahasa Yunaninya dan mengerti gitu ya jadi saya masih banyak sekali menggantungkan pada eh, ya kalau bukan terjemahan ya kamus gitu ya ya yang mana kadang-kadang kamus juga saling berdebat antara satu sama lain ya gitu ya, jadi kalau ada eh, kesalahan nanti ya misalkan dalam pengucapan dalam pemahaman tata bahasanya ya waktu saya menerjemahkan bahasa Indonesia bagaimana ya silahkan dikoreksi saja. Oke, kita baca ya. Kurion deton
Kriston, ya, ya sebagai kurion, sebagai Tuhan, Kristus sebagai Tuhan, agia sate, kalian sucikanlah, kalian kuduskanlah, ya. Tapi kita harus harus ubah sintaksnya supaya bahasa Indonesianya nggak kaku ya. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, jadinya gitu ya. Entais kardias humon dalam hati kalian, ya. Etoimoi, bersiap sedialah, ya, siap siagalah, epoimoi, ngai, ya, eh, dalam setiap waktu, hepoimoi ae, bersiap sedialah dalam setiap waktu, pros apologian, untuk memberikan apologi, untuk memberikan apologi, ya. Itulah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penanggungan jawab. Dalam bahasa Yunani adalah apologian. Ya, dan dari kata ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia muncul istilah formal apologetik. Ya, apologetik itu adalah satu cabang dalam teologi yang tujuannya adalah membela doktrin iman. Ya, contoh ada apologetik Kristen, itu artinya adalah sebuah cabang ilmu untuk membela doktrin-doktrin Kristen dari bantahan-bantahan atau pertanyaan-pertanyaan pihak luar. Ya, apologetik, tanggung jawaban iman, pembelaan iman, itu ya. Nah, apa kata Petrus? Kata Petrus, kita harus siap sedia memberikan apologia, memberikan pertanggungan jawab atas pengharapan di dalam Kristus yang kita miliki. Ya, kita percaya Yesus itu Tuhan. Orang lain bertanya, kok bisa-bisanya kamu percaya Yesus Tuhan? Oh, setiap saat kita harus siap sedia mempertanggungjawabkan itu, memberi jawaban. Gitu ya. Kita percaya Yesus telah bangkit. Ya, kemudian orang bertanya, kok bisa-bisanya kamu percaya Yesus sudah bangkit? Kita harus siap sedia, kapanpun, dimanapun kita harus siap sedia memberikan jawaban, mempertanggungjawaban. Kenapa kita percaya Yesus bangkit? Ya, kita percaya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Orang bertanya ke kita, kok bisa-bisanya kamu percaya Yesus akan datang yang kedua kali? Kita harus siap sedia setiap waktu, dimanapun, kapanpun, untuk menjawab, untuk mempertanggungjawabkan kenapa kita percaya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Ya, makanya memang doktrin itu ya, doktrin itu ya, itu harus jadi sesuatu yang melekat di hati dan pikiran kita. Karena kalau nggak begitu, nggak mungkin kita bisa setiap saat selalu siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita. Ada kalanya kita akan kaget nanti ya. Kita niatnya bukan mau menginjil kok, kita niatnya mau bekerja, kita niatnya mau kuliah, kita niatnya mau olahraga. Ternyata di tempat kerja ditanyain, mana kita siap? Kan saya berangkat tuh niatnya mau kerja, bukan mau menginjil. Kalau saya tahu ini mau menginjil, saya belajar dulu di rumah. Saya belajar dulu di rumah. Kemudian kita kuliah. Ditanya sama teman kuliah. Aduh, mana saya tahu. Kan saya berangkat ke sini mau kuliah, bukan mau menginjil. Ya, tadi malam saya belajar materi kuliah. Kalau saya tahu saya mau menginjil hari ini, saya belajar dulu di rumah semalam. Tapi kita nggak tahu ternyata pagi ini kita harus menginjil ke teman kuliah. Dari rumah kita nggak pikir itu. Ya, kita mau olahraga, mau lari. Ya, berangkat dari rumah mau lari. Sampai di tempat, di lokasi, teman lari kita nanya, waduh, saya berangkat dari rumah itu siap-siapnya mau lari, bukan mau menginjil. Jadi saya nggak belajar. Berarti apa poinnya? Belajar terus itu poinnya. Karena kita nggak tahu kapan kita harus menginjil. Ya, anggap setiap momen hidup kita itu kesempatan menginjil. Waktu kita mau berangkat kerja, waktu kita mau berangkat kuliah, waktu kita mau berangkat olahraga, itu kita lagi berangkat mau menginjil. Jadi malamnya belajar dulu kan gitu. Ya, kita nggak kaget waktu itu terjadi. Ya. Nah, ada poin lain yang penting juga jangan dilewatkan. Panti to I tunti humas ya, kepada semua yang mempertanyakan, yang memintanya kepada kalian, logon yang meminta kata-kata pertanggungjawaban kepada kalian. Perites and humin elpidos ya, dengan apa pengharapan yang ada pada kalian tuh, yang orang-orang meminta pertanggungjawaban itu.
Nah, ditambahkan di situ ya, kita juga harus memberitakannya dengan lemah lembut dan rasa hormat. Nah, ini poinnya ya, memberikannya dengan lemah lembut dan rasa hormat. Kadang-kadang praktek memberikan pertanggungjawaban itu jadi praktek yang kasar, ya. Karena memang kita punya sesuatu yang kita percaya, lalu orang lain mempertanyakan itu. Dan kita kadang-kadang menjawabnya itu bukan dengan lemah lembut, bukan dengan hormat, tapi kadang-kadang yang terjadi adalah kita jadi keras, kemudian kita malah hina mereka. Ya, ada orang meminta pertanggungjawaban, kamu sih nggak paham, begini, 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 ya kan? Kamu sih kurang apa? Kamu sih nggak belajar, begini, begini, begini. Ya, kita malah jadikan ini ajang untuk menunjukkan kamu yang bodoh, aku yang pintar. Ya, kita malah jadikan ini ajang untuk aktualisasi diri. Nah, mempertanggungjawabkan iman itu bukan ajang untuk aktualisasi diri, bukan ajang untuk membuktikan ke orang kamu nggak mengerti, aku mengerti, kamu bodoh, aku pintar, bukan itu. Lalu kita kira hina orang ini. Padahal orang ini mau tanya kenapa kita percaya. Orang ini mau dengar penjelasan, malah kita hina karena dia nggak mengerti. Ya, bukan itu poinnya. Ya, poinnya adalah kita harus kasih bukti terbaik ke dia. Ya, kenyataan kalau dia belum mengerti itu berarti kita yang harus tolong dia untuk bisa mengerti. Bukan diposisikan ya saya yang tingginya kamu yang rendahnya, bukan begitu. Ya, nah kadang-kadang poin ini juga dilewatkan waktu berapologetik ya. Ya, kalau kita lihat di dunia online itu ya, di TikTok itu, wah apologetik itu sangat kasar. Dan saya nggak ngerasa itu adalah hal yang baik ya. Terutama ya saya jujur aja, apologetik Kristen Islam. Wah itu luar biasa kasarnya, luar biasa apa ya, luar biasa jahatnya kata-kata orang itu. Ya, Iya. dari dua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak. Ya, dan itu bukan apologetik yang benar ya. Apologetik, kalaupun harus ada perdebatan di dalamnya, itu harus dengan respect. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin harus dibantah, jangan menyerang orangnya secara pribadi. Bantah idenya, bantah argumennya. Kalaupun ujung-ujungnya harus berdebat, kadang-kadang kita nggak bisa menghindar dari perdebatan kan? Ya, seperti itu. Oke, sebelum Bill kasih tanggapan ya, tolong Bill bacakan pelajaran hari Selasa di paragraf 2 yaitu ada beberapa poin cukup panjang ya, tapi saya rasa itu bagus ya untuk dibaca semuanya. Baik, ini pelajaran Selasa ya. Saya buka dari Sahabat School aja karena web Benadamnya ada error. Baik, berikut beberapa tips sederhana yang dapat diingat saat Anda mulai lebih sengaja dalam membagikan Yesus kepada orang lain. Kenalilah seseorang dan bangunlah persahabatan dari waktu ke waktu. Kehangatan, kebaikan, dan ketulusan perhatian Anda kepada mereka menjadi orang yang mudah disayangi, akan menuntun mereka kepada Allah. Sebagian menyebut ini sebagai penginjilan melalui persahabatan. Berdoalah agar Roh Kudus bekerja di dalam hati orang tersebut. Berdoalah untuk waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan mereka. Carilah cara alami untuk membagikan pengalaman iman Anda atau menawarkan doa bagi mereka. Mintalah kepada Allah keberanian, tetapi juga kelembutan dalam pendekatan Anda. Carilah cara untuk menghubungkan teman baru Anda dengan anggota jemaat lain agar dapat merasakan kehangatan komunitas gereja. Pertemuan sosial atau kelompok kecil pendalaman Alkitab bisa menjadi langkah selanjutnya yang baik. Berdoalah tentang kebutuhan atau pertanyaan khusus yang dimiliki teman baru Anda, dan carilah kesempatan untuk menunjukkan bagaimana Alkitab memberikan penghiburan, nasihat, dan petunjuk dalam hidup. Mungkin Anda cukup membagikan satu janji Alkitab terlebih dahulu, atau menjawab satu pertanyaan ini akan membuka pintu untuk diskusi yang lebih dalam. Berdoalah untuk hal-hal tersebut juga. Akan datang waktunya Anda akan bertanya apakah teman Anda bersedia melangkah lebih jauh, pelajaran Alkitab, dan akhirnya baptisan. Jangan terburu-buru, tetapi juga jangan menunda-nunda. Doakan hal ini. Tindakan kita harus menunjukkan milik siapa kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hidup kita akan berbicara banyak.
Ketika karakter kita dibentuk menurut gambarnya, pengudusan, kita akan hidup untuk menarik semua orang kepadanya. Ya, oke. Untuk bagian ini, Tip, Bill, ada komentar? iya, saya rasa eh, apa namanya dari tips ini ya, tips sederhana ini ya, saya melihat bahwa memang penginjilan itu bukanlah pekerjaan satu orang, bukanlah pekerjaan satu orang. Itu adalah kewajiban, bukan ya, itu adalah melampaui kewajiban ya, luapan hati tadi. Tapi memang itu bermula dari satu orang. Tetapi untuk itu menjadi tumbuh itu adalah pekerjaan semua umat. Ya, lihat tipsnya dia bergerak dari personal ministry, lalu masuk di bagian ini menjadi komunal ministry. Ya, mengenalkan orang itu kepada orang seiman lainnya, gitu ya. Dan toh nanti kalaupun Tuhan izinkan dan dia memilih untuk dibaptis, kan dia masuk komunitas juga kan? Ya. Kenapa saya berbicara ini Mas Hansen? Karena saya tidak sekali dua kali ya, saya melihat beberapa kali, ya saya belum terlalu tua, tapi dari saya lihat pengalaman hidup saya, sering sekali misalnya, contohnya ya, saya menginjil, saya bawa si A, satu orang ke gereja, sudah belajar, sudah mantap, dia sudah sangat senang, tetapi ketika hidup di gereja, dia melihat bagaimana kehidupan bergereja. Sehingga akhirnya imannya lemah, dia keluar. Maksudnya apa? Ya kita mungkin cepat gitu ya membaptis orang, cepat menginjil, tapi retention kita jelek sekali. Apa namanya cara kita mempertahankan iman gitu loh. Kita merasa oh itu pekerja iya iya itu kan oke satu lolos gitu ya. Maksudnya ya sudah dibaptis oke. Terus orang yang di dalam itu nggak berpikir bahwa untuk membuat dia tetap nyaman itu juga sebuah penginjilan gitu loh. Jadi akhirnya ya jiwa itu tidak tidak bertahan. Jadi saya rasa elemen penting lainnya adalah yang di bagian terakhir itu ya, tindakan kita harus menunjukkan milik siapa kita. Artinya entah kita pada saat mulai apologetics atau bahkan dia sudah dekat dengan kita, lalu dia bergabung dengan kita. Ya kalau kita orang yang memang toksik gitu ya, ya itu akan ketahuan cepat atau lambat apakah itu pribadi kita atau komunitas komunitas kita. Ya kita mungkin bisa menipu diri gitu pada saat menginjil. Tapi nanti pada saat dia sudah bergabung, dia akan lihat gitu kan, kita tuh sebenarnya seperti apa. Dan ternyata komunitas kita tuh seperti apa di gereja. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus ya untuk kita ya. Membagikan dia itu bukan berhenti pada saat dia dibaptis gitu. Ya, tapi pada saat dia dibawa gereja, pada saat dia bercengkrama dengan kita, bahkan pada saat berbicara tentang hal yang bukan rohani sekalipun, ya, apakah itu menunjukkan milik siapa kita? Itu poin terakhir ya. Ya, dan saya rasa itu pelajaran yang penting untuk kita. Mungkin itu dari saya Mas Jansen. Ya, terima kasih, Bill ya. Saya tertarik di poin dari dua terakhir itu ya. Dua Hmm, paling bawah itu. Jangan terburu-buru tapi juga jangan menunda-nunda. iya, Nah, doakan. ini butuh hikmat ini ya, butuh hikmat. Iya, Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita lakukan salah satunya, ya. Ada orang eh, dia akhirnya mulai tertarik gitu ya untuk belajar, ya. Nah, kadang-kadang kita paksa itu sebelum waktunya, kamu harus baptis minggu depan, kamu harus baptis bulan depan, ya, karena pas lagi ada eventnya, ya gitu ya. KKR-nya atau kapan? Iya, apapun itu eventnya. Kita paksa padahal belum waktunya dia baptis, hatinya belum siap, ya. Nah, itu salah. Kita sudah memaksa orang melakukan hal yang dia belum siap untuk melakukannya. Tapi ada kesalahan lain. Kesalahan lain adalah menunda-nunda. Artinya apa? Dia sudah belajar begitu lama, ya, dan sebenarnya kalau kita bicara dengan dia empat mata, kalau kita serius mendalami itu, dia sebenarnya sudah siap untuk berkomitmen. Tapi karena kitanya yang nggak terlalu fokus, kitanya yang nggak terlalu memperhatikan, akhirnya nggak jadi-jadi. Kita tunda-tunda, ya kan? Padahal hati sudah siap, dia justru menantikan, tapi kitanya yang malah menunda-nunda, ya. Dan salah juga akhirnya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih titik tepatnya di mana. Kapan kita nggak terburu-buru?
ini nggak memaksakan dia untuk terlalu cepat mengambil keputusan, tapi kapan kita juga nggak berlama-lama, kita biarkan terus dia apa dia tertarik tanpa ada ujungnya, tanpa dia akhirnya kita dorong untuk berkomitmen. Ya, takut nih. Kalau gini maksa, tapi gimana kalau terlalu menunda? Tapi kalau tunda terus, udah deh lakuin tapi gimana kalau maksa? Nah, ya saya juga nggak tahu ya idealnya bagaimana. Ya, kalau tipsnya di sini doakan, tentu Tuhan akan kasih tahu ya apa ketemu momen yang ideal atau enggak ya. Tapi saya rasa ini nggak ada rumus pastinya. Saya rasa ini nggak Iya, ada rumus pastinya. Saya rasa kita harus benar-benar lihat setiap orang, setiap situasi itu beda. Ya, kita harus benar-benar bertanya, apakah ini maksa, apakah ini menunda-nunda, ya. Dan hikmat yang kita butuhkan untuk menghindari keduanya itu ya. Ya, tentu Roh Kudus akan kasih tahu kita, ya. Tapi kita juga nggak boleh benar-benar pukul rata. Oh, kita kasih standar. Pak, standar waktu. Terburu-buru itu sekian waktu. Menunda-nunda itu sama dengan sekian waktu. Nah, kadang-kadang setiap orang tuh beda juga. Kita nggak bisa kasih standar yang sama ya. Mungkin itu dari saya. Belum tentu benar juga. Gimana, Bil? Tanggapannya? iya, iya dan apa namanya ya saya pernah berbicara ya dengan salah satu pendeta eh, cukup dekat dengan saya ya beliau bilang bahwa ya memang setiap individu itu beda kasus beda beda kasus beda hal yang didoakan gitu ya karena bisa jadi tantangan itu bukan datang dari dia datang dari keluarganya datang dari pacarnya datang dari suaminya istrinya gitu ya jadi harus peka dan memang dalam hal ini eh, eh, kemampuan pastoral itu ya dibutuhkan. Karena kan orang yang sering mengajar itu kan akan aware gitu kan. Akan aware kayak tentang variabel-variabel yang ada di sini. Tapi tentu seberapa pun seringnya kita mengajar gitu ya. Poin bagus yang di terakhir itu ya doakan ya. Ya butuh hikmat. Itu yang tadi Mas Hansen bilang ya, butuh hikmat. Dan memang Tuhan yang cuma bisa memberikan tanda ya, cuma hanya Dia yang bisa memberikan tanda gitu. Ini waktu yang tepat, ini momen yang tepat. Tapi mungkin kalau saya boleh katakan ya, kadang-kadang orang itu ragu, maksudnya gini, kalau misalnya saya ragu, lalu orang yang kita ajar juga ragu, ya sama-sama ragu. Jadi kadang-kadang butuh a little push itu bahasa ininya, a little push, sedikit saja butuh dorongan. Mungkin keraguan dia akan terjawab, entah dia bilang belum siap, ya itu juga menjawab keraguan dia kan, karena kan dia ragu. Kalau Hmm. dia belum siap, itu malah bagus gitu. Dia aware bahwa dia belum siap. Yang menjadi masalah tuh dia ragu, dia akhirnya nggak tahu gitu kan. Kalau dia belum siap, dia katakan belum siap. Kalau dia sudah siap, dia akan katakan sudah siap. Jadi saya rasa lebih tepat kita mendorong dia gitu untuk mengetahui dia itu seperti apa. Dia sudah siap atau belum. Tapi tentu ini saya harus banyak belajar ya dari para pendeta yang sering mengajar ya dan lebih peka terhadap hal ini. Tapi memang poin yang terakhir itu penting, ya itu harus kita doakan. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. Ya, ya makanya tadi di awal saya juga bilang ya ini sulit ya. Karena tentu yang sudah mempraktekkan ini akan punya lebih banyak untuk dijelaskan ya. Akan lebih Iya, punya punya lebih banyak kesaksian dari pengalaman real, pengalaman nyata penginjilan ya. Ya tentu saya nggak bisa bicara banyak ya karena pengalaman nyata saya juga sedikit dalam hal-hal seperti ini ya. Ya tentu ada satu dua ya. Ya, tapi nggak apa ya tentu pengalaman dari contoh dua orang, tiga orang itu belum bisa jadi satu sampel. Gimana kalau nanti orang yang lebih banyak lagi? Ya, kapan dia iya. terburu-buru, kapan menunda ya? Tentu ada yang teman-teman misionaris misalkan gitu ya. Nah, itu bisa lebih banyak memberikan insight untuk hal-hal seperti ini. Ya, ada kutipan Bill untuk bagian ini? Tidak. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu mari kita rangkum pelajaran kita. Oke. Ya, yang pertama kita belajar dari eh, apa sang hamba yang di Yesaya 50 ya. Bagaimana sang hamba ini adalah hamba yang lidahnya dididik. Sang hamba ini adalah hamba yang mendengar setiap pagi, ya kan? Itulah yang membuat dia mampu memberikan apa semangat kepada orang lain. Itulah yang membuat dia mampu memberikan kata-kata yang menolong orang lain. Itulah yang membuat dia mampu mengatakan sesuatu tepat pada waktunya. Ya, aplikasinya bagi kita. Sebelum kita berpikir untuk berbicara, mendengar dulu. Kitanya sendiri yang harus mendengar. Sebelum kita berpikir mau mendidik, memuridkan, mengedukasi orang lain, edukasi dulu lidah kita sendiri.
biarkan diri kita sendiri diedukasi oleh Tuhan. Ya, kitanya sendiri harus diubahkan oleh firman Tuhan tanpa berhenti, bukan sekali waktu, harus setiap hari, setiap pagi, tanpa berhenti. Ya, baru kita bisa berbicara. Oke, nomor dua, berbicara tentang teladan dari murid-murid ya. Dalam hal ini contohnya adalah Petrus dan Yohanes. Dalam kisah para rasul pasal 4 dikatakan di sana, meskipun murid-murid ini tidak terpelajar secara formal, tapi mereka sampai membuat mahkamah agama, sampai membuat Sanhedrin keheranan. Gitu ya. Artinya apa? Tidak ada pendidikan formal itu bukan batasan. Ya, kalau kita belajar langsung dari pewahyuan Tuhan yaitu Alkitab dan Roh Kudus menuntun kita, ya, kita pasti bisa untuk membagikan Dia, membagikan Yesus, membagikan Tuhan, menginjil. Ya, dan di pasal yang sama dikatakan juga bahwa penginjilan Petrus dan penginjilan Yohanes itu adalah luapan hati ya. Tidak mungkin mereka tidak bersaksi kira-kira begitu. Ya, justru kalau mereka dilarang bersaksi itu mereka nggak tahan. Ya, jadi aplikasinya adalah kadang-kadang penginjilan itu juga bukan sesuatu yang harus kita buat-buat gitu ya, kita ada-adakan. Tapi kalau memang hati kita tuh sudah di dalamnya meluap rasa syukur, rasa pengalaman dengan Tuhan, sadar nggak sadar kita akan cerita sendiri. Padahal kita nggak punya niat itu awalnya. Ya gitu ya. Ya itu yang terjadi. Itu nomor dua. Lalu nomor tiga itu adalah tentang apologetik ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Ya. Bagaimana syarat untuk apologetik itu adalah menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Itu dulu. Memisahkan Tuhan daripada yang lainnya sebagai yang utama. Ya, menaruh rasa hormat kepada Tuhan sebagai yang utama dalam hati kita sehingga semua pikiran dan perbuatan kita itu sesuai kehendak Tuhan. Itu dulu yang utama. Baru berapologetik. Ya. Nah, baru masuk ke apologetik. Apologetik itu harus siap sedia setiap saat. Karena kita nggak tahu kapan orang akan tanya ke kita tentang pengharapan kita, tentang kepercayaan kita. Ya, kita nggak tahu niat kita mau berangkat kuliah, niat kita mau berangkat kerja, niat kita mau berangkat olahraga. Kita nggak punya niat, ini program penginjilan, kita nggak punya niat itu. Tahu-tahu di sana ditanya. Ya, kita harus siap sedia setiap saat. Ya, itulah apologetik. Mempertanggungjawabkan iman, kita harus siap sedia setiap saat. Dan caranya harus lemah lembut dan sopan santun. Ya, apologetik itu bukan untuk menunjukkan kita lebih ngerti dari orang lain, kemudian kita hina orang itu, oh kamu nggak mengerti. Ya, bukan itu. Tujuannya adalah kita lemah lembut ke mereka, hormat ke mereka, kita kasih bukti terbaik, bukan untuk merendahkan. Ya, kemudian poin nomor 4 ya, ada beberapa tips praktikal di pelajaran hari Selasa. Ya, eh, ya tadi Bill fokus ke beberapa hal ya, bagaimana akhirnya penginjilan itu bukan hanya masalah individu yang menginjil, tapi satu gereja, satu komunitas yang menginjil, semuanya bekerja sama. Ya, Bill fokus ke poin-poin itu. Ya, kemudian tadi saya membahas bagaimana kita tidak terjebak dalam dua kutub kesalahan. Ya, bagaimana kita tidak terjebak untuk tidak terburu-buru, tapi juga tidak menunda-nunda. Bagaimana kita bisa memberikan waktu yang tepat bagi setiap orang untuk mengambil langkah komitmen lebih lanjut. Kita nggak paksa dia untuk dikarbit, tapi nggak kita biarin lama-lama sampai jadi basi. Ya, di mana itu? Nah, tadi yang saya dan Bill bahas, setiap orang beda-beda. Ya, kita nggak bisa kasih, oh, yang cepat itu sekian minggu atau sekian bulan, yang kelamaan itu adalah sekian minggu setiap bulan. Kita nggak bisa kasih standar waktu. Karena bagi setiap orang yang lama yang cepat itu beda. Bagi si A beda, bagi si B beda. Seberapa lama, seberapa cepat kita nggak tahu. Kita harus punya hikmat dan harus berdoa untuk itu. Ya, supaya kita menghindari memaksa yang buru-buru, kita menghindari juga menunda-nunda. Ya, dan ada mungkin poin-poin lain dari tips vertikal di hari Selasa yang bisa dibahas. Selain yang tadi udah Mm-mm. di highlight sama Bill dan di highlight oleh saya, itu silahkan dibahas di kelompok diskusi masing-masing. Nah, dan sedikit lagi, sebenarnya ada poin pelajaran lain di soal sahabat kita, yaitu poin pelajaran tentang anggota keluarga yang murtad.
ada poin pelajaran itu, ya. Tapi eh ya ini saya sendiri merasa itu di luar cakupan dari yang saya mampu untuk bahas, ya. Karena poin tadi, poin anggota keluarga yang sudah lama hilang itu poin sosiologisnya juga kuat, ya. Ya sehingga karena keterbatasan itu saya memilih untuk fokus ke poin yang ini dulu, ke poin bagaimana kita menjangkau orang dulu, ya. Dan mungkin kalau ada waktu lain kita akan bahas bagaimana kalau anggota keluarga kita sendiri itu yang sudah murtad. Gimana? Ya, tapi kalau di sekolah sahabat masing-masing mau bahas itu ya tentu itu sangat baik ya. Tapi saya sendiri memutuskan untuk tidak membahas itu. Ya, itu subjektif. Bagaimana, Bill? Iya, iya. eh, dan agak sensitif. Agak sensitif, iya. Agak Ya, sensitif dan ya, gimana? enggak segampang itu untuk dibicarakannya di Nah, jemaat iya sih itu sebenarnya. masalahnya. Butuh butuh pengalaman yang lebih dewasa lah. Dan saya rasa saya juga belum sanggup untuk bahas itu. Jadi jadi Iya. ya kita skip. Ya tapi ya terserah ya. Namanya pelajaran kan, ya kan. Maksudnya gini loh saudara, bahkan di impromptu sekalipun ya, nggak semuanya kita bahas gitu loh. Bahkan bukan cuma pelajaran ini, banyak pelajaran juga ada poin yang nggak kita bahas. Bukan karena nggak bagus, tapi bisa jadi karena nggak rapi dalam benang merahnya gitu ya. Atau bukan concern di jemaat saya, bisa jadi, ya kan? Ya, makanya bagi pemimpin diskusi, makanya di sini kan kita bilang saran poin diskusi kan, cuma saran gitu ya. Kalau ada yang lebih Hmm. urgen daripada ini ya monggo gitu. Selagi tidak bertentangan dengan Alkitab dan dengan konteks besar tema sekolah sahabat pada saat minggu itu. Mungkin saya rasa itu sih yang saya mau tambahkan. Oke, oke, Bill. Terima kasih banyak. Baik, saudara, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa, mampukan kami untuk bisa membagikan iman kami, mempertahankan iman kami, mempertanggungjawabkan iman kami kepada semua orang. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami mampu menjelaskan tentang iman kami. Berikan kami hati yang teguh, hati yang penuh rasa syukur tentang apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami, untuk memisahkan Engkau dari semua hal, untuk memberikan Engkau prioritas tertinggi dalam hidup kami. Bapa, kami ini adalah manusia yang lemah, bantu kami Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, butuh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang luar biasa. Kami berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar. Berikan mereka hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami akan semua dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Ya, shalom, shalom semuanya.